Bukan tambang masalah. Nusantara memiliki banyak persoalan. Keluarnya peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 pun berpotensi menambah masalah di negeri ini. Peraturan pemerintah atau PP nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral batu bara memungkinkan organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan memiliki dan mengelola usaha pertambangan batu bara. Pasal 83A PP itu menegaskan, wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan. Masalah pertama adalah konsistensi PP nomor 25 tahun 2024 dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau Undang-Undang Minerba. Pasal 38 Undang-Undang itu menyebutkan izin usaha pertambangan diberikan kepada badan usaha, koperasi, perseorangan, atau badan usaha milik daerah. Badan usaha yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Minerba lebih mengarah kepada perseroan terbatas. Ormas keagamaan tak disebutkan dalam undang-undang itu. Presiden Joko Widodo menjawab persoalan itu saat berkunjung ke Ibu Kota Nusantara pada Rabu 5 Juni 2024 dengan menegaskan, yang diberikan izin itu adalah badan usaha yang ada di ormas. Persyaratannya sangat ketat. WIUPK bisa diberikan kepada koperasi atau perusahaan yang ada di ormas, bukan ormasnya yang mendapat penawaran secara prioritas. Namun, sejumlah kalangan tetap mengkhawatirkan kebijakan pemerintah itu. Ormas keagamaan dinilai tak memiliki kompetensi untuk mengelola tambang. Memang, bisa saja ormas itu membentuk badan usaha, termasuk koperasi dan merekrut ahli untuk menangani pertambangannya. Namun, tetap saja ada kekhawatiran kebijakan itu akan menimbulkan masalah, bahkan konflik dalam masyarakat. Pemerintah pastilah dilandasi niat baik saat membuat kebijakan ormas keagamaan boleh mengelola izin pertambangan melalui badan usahanya. Kebijakan itu untuk meningkatkan kesejahteraan warga yang selama ini kurang dilibatkan dalam kegiatan ekonomi strategis. Namun, perbedaan sikap dari berbagai ormas keagamaan atas kebijakan itu yang saat ini mulai terjadi bisa memunculkan kecurigaan antar ormas tersebut. Diduga, kebijakan itu adalah politik balas budi dan bisa membungkam sikap kritis dari ormas tersebut. Selain itu, jika pengelolaannya kurang profesional dan transparan, dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat lokal bisa terjadi. Sejumlah kalangan mengusulkan supaya pemerintah lebih baik membuat kebijakan perusahaan pertambangan menyisihkan keuntungannya untuk mendukung kegiatan ormas agar bisa menyejahterakan anggotanya, khususnya yang tinggal di sekitar kawasan pertambangan. Ormas keagamaan bisa menjadi jembatan antara dunia usaha dan masyarakat. Semoga kebijakan pemberian izin usaha pertambangan kepada ormas keagamaan melalui badan usahanya bukan seperti membuka kontak Pandora, menambang masalah yang belum muncul ke permukaan. Publik harus memastikannya.